Pemirsa, aktor Verrell Bramasta yang merupakan putra Vena Melinda dan Ivan Fadila belum lama ini mengalami cedera otot di bagian bahunya. Kabar tersebut beredar disampaikan langsung oleh Verrell di akun Instagram miliknya. Usut punya usut, Verrell mengalami cedera di bagian bahunya usai bertinju dengan sahabatnya Enrique. Acara pertandingan tinju tersebut juga disaksikan ibunda dan ayah sambung Verrell, Vena Melinda dan Ferry Irawan. Jadi kemarin ada sedikit tragedi pemirsa. Tiba-tiba bangun tidur bahwa aku copot lagi. Jadi kemarin kan aku sempat ada boxing match sama teman aku kan. Nah pas lagi boxing tuh sempat bahu aku gerak jadi pop gara-gara mukul, terus mukulnya kekencengan tapi nggak kena target ya, jadi ngepop gitu loh. Dan kebetulan kalau bahu aku yang kiri ini dulu pas SMA emang pernah dislocated gara-gara main basket gitu, jadi emang udah kan kalau sekali udah kena rawan kena lagi, cuman nggak nyangka setelah bertahun-tahun baru kena lagi sekarang gitu. Dan kemarin udah sempat dibenerin sama coach boxingnya, cuman ternyata mungkin belum tuntas. Jadi pas aku bangun tidur kaget, tiba-tiba bahunya copot lagi ke bawah gitu. Dan bedanya yang kemarin itu tuh nggak ada yang bisa benerin. Jadi aku selama 1 jam ya Mas Diki ya, sejam 45 menit di rumah, 15 menit di perjalanan, itu tuh masih nggak ada yang bisa balikin gitu. Kalau yang kemarin-kemarin kan pas boxing habis kena langsung ada yang bisa balikin, jadi nggak lama kan. Nah kalau itu bener-bener 1 jam tuh wah, nahan sakitnya bener-bener. Kondisi tersebut membuat sang ibunda Vena Melinda khawatir akan kondisi kesehatan anaknya itu. Sementara itu di sisi lain, sikap sigap ditunjukkan Ferry Irawan dengan melakukan tindakan pijatan sementara dengan mengurut bahu Verrell yang mengalami cedera. Lagi jadinya papi ya, kalau dia salah urut ya? Enggak, sama sendiri. Harus salah dulu ya, benar. Itu tuh mama udah bilang jangan, udah stop, karena kan harusnya 3 ronde itu selesai. Cuman dari pihak mereka tuh ayo dong tambah satu lagi biar seru gitu. Akhirnya mama udah bilang jangan kak, jangan, feeling mama nggak enak gitu kata mama. Tapi aku masih kayak nggak dengerin. Ternyata bener, giliran di ronde keempat makin parah gitu, dan sampai sekarang ternyata. Jadi ya feeling seorang ibu emang kuat. Bener ya kalau kata-kata orang kuat. Bener, aku udah feeling sih sebenarnya, cuma dikomporin sama adik aku juga si Atalah tuh. Udahlah kak, aku tahu kakak aku nggak cupu katanya. Jadi ya udah panas gitu kan. Ya udah. Tapi kalau sekarang jadi gimana nih? Kalau apa-apa dengan kata mama nggak nih? Ya udahlah, sekarang aku juga kayak nggak mau boxing lagi. Udah, maksudnya olahraga lain aja nggak cocok kayaknya boxing. Iya berarti. Pertandingannya hari apa ya? Senin ya? Senin minggu lalu, dan aku ada di situ. Sebenarnya dari awal banget aku udah bilang, kak, mama tidak pernah mengizinkan dan tidak ridho ya kalau kamu tanding tinju, karena aku tahu banget meskipun acaranya bukan tinju beneran, tapi kan emang tinjunya beneran. Acaranya mungkin bukan acara tinju, tapi secara permainan dia benar-benar seperti orang tinju beneran. Dan aku sudah bilang, kak, Enrique badannya tuh gede banget, tulang-tulangnya tuh gede banget, dan biasanya kalau tinju tuh kalau nggak salah sama ya, harus berat badan sama, bener nggak sih? Jadi ada kelasnya kan gitu. Meskipun aku nggak suka tinju, tapi tetap aja Verrell ikut, dan aku tuh hari itu diteleponin 5 kali suruh ikut. Akhirnya mau nggak mau ikut, dan melihat sendiri 3 ronde itu sebenarnya Verrell itu udah imbang karena dia jab-jabnya udah masuk dan emang dia latihan. Cuma di keempat itu tuh, ronde keempat tambahan itu yang aku nggak tahu gimana ceritanya, karena aku nggak terlalu paham ya, tiba-tiba dia kesakitan gitu, dan aku lihat kenapa kok ininya jendul ya gitu, entah ototnya atau apa. Dan aku udah bilang sebelum ronde keempat, berhenti jangan dilanjutin. Si siapa tuh ya suruh melanjutin Atalah. Aduh tuh anak benar-benar ngomporinnya nggak pas banget. Lanjut lah, dan aku udah sampai habis nih suaranya ya. Mau gimana, akhirnya bener kan injured, dan aku udah bilang, kak, jangan dipijet kalau nggak sama yang ahli. Kasih tahu saya dia mau ada pertandingan boxing katanya, cuman waktu itu yang mau datang siapa aja katanya, biar dipesenin tempat seatnya, tempat duduknya, tiketnya.
Ya saya bilang kalau saya seperti biasa pasti saya, Bunda sama El lah. Cuman pada hari H itu memang kebetulan ada agenda juga. Akhirnya saya bilang saya nggak bisa hadir gitu loh untuk itu. Cuman saya pantau aja dari apa namanya media, saya lihat oh dia ini dan alhamdulillah. Nah cuman saya lihat kenapa ada kejadian terakhir katanya tangannya keseleo gitu loh. Nah karena dulu juga dia pernah ngalamin hal yang sama dan itu sembuhnya nggak cepet gitu loh. Waktu itu kebetulan di ankle-nya waktu itu dia masih SMA, dia sering banget hobi banget basket waktu itu. Jadi pada saat dia lompat jatuhnya nggak bener itu kecetit gitu dan sudah beberapa kali kejadiannya. Akhirnya ke dokter, sempat digips cukup lama itu dia nggak bisa, kakinya nggak bisa digunain benar. Nah di sini dia agak bandel gitu loh. Jadi baru kejadian saya dengar dari manajemen latihan fitness lagi, padahal baru injured gitu loh. Jadi hal-hal itu dia ngerasa badannya nggak apa-apa, tapi kan kekuatan otot yang menopang kan nggak sama gitu loh. Dikasih beban nggak bisa. Saya bilang benar-benar harus diistirahatin dulu. Kalau kamu ke dokter pun pasti akan digips, saya bilang gitu. Ya, akibat pertandingan tinju tersebut, bahu Farel sebelah kirinya mengalami copot. Untuk menyembuhkan cedera tersebut, ia mengambil jalur pengobatan alternatif dengan mendatangi pengobatan patah tulang di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Jadi pas jatuh kena bahu duluan kan, nah itu bahunya juga gerak gara-gara itu. Nah pas dibalik waktu itu ke dokter tapi sempat digips, nah cuman fisioterapi dan ya ternyata ya itu rawan sekarang, jadi akhirnya kena. Ini pertama kali aku pengobatan tradisional gitu. Sebelumnya cuma pernah dengar doang kan orang kalau patah tulang, kalau misalnya apa macem-macem harus kesana gitu. Ini pertama kali aku nyobain dan ya semoga sekali lah seumur hidup ya. Soalnya sebelumnya aku belum pernah yang selama itu copot. Jadi kalau yang waktu itu pas di SMA dibalikin sama guru olahraganya, jadi udah balik ke posisi semula. Nah kalau kemarin itu tuh bener-bener emergency banget, maksudnya panik banget karena di rumah nggak ada yang bisa balikin dan aku coba balikin sendiri kayak kan telepon boxing coach aku kan, dikasih tahu caranya, coba ditahan ininya terus bahunya digerakin ke depan supaya balik ke tempatnya. Cuman aku coba berkali-kali nggak bisa gitu, malah tambah sakit. Jadi akhirnya ya udahlah, kalau ke rumah sakit takutnya juga lebih lama kan di sana. Akhirnya kepikiran udah deh coba aja ke pengobatan tradisional karena cepet kata orang-orang. Banyak sih, dan ini yang bikin aku agak bingung juga karena beberapa orang bilang tradisional bagus, beberapa orang bilang jangan tradisional. Jadi itu yang sampai sekarang bikin aku kayak wah gimana ya gitu. Jujur sakitnya lebih sakit pas nahan ke perjalanan di sana sih. Pas di sana nggak terlalu sakit gitu, jadi cuman apa ya, selama perjalanan tuh kan kita ada 1 jam ya, perjalanan tuh ada goyang apa itu rasanya sakit banget. Dari kamar aja turun ke sini aja tuh udah aduh, rasanya kalau bisa pingsan mendingan pingsan gitu, tau-tau bangun udah sembuh gitu kan. Cuman kan nggak bisa pingsan gitu, terus nggak ada yang kuat gendong juga. Dia udah akhirnya jalan, terus pas di sana juga prosesnya cepet, cuman baca doa dulu ya, baca doa, megang kayak minyak atau apa gitu, terus dipegang, udah diplek digituin. Sakit sih sebenarnya, cuman lebih ke ya ditahan lah, masa kita mau teriak-teriak gitu kan, di sana kan banyak orang juga gitu, terus kayak udah nggak fokus ini, maksudnya sakit, cuman lebih sakit kalau nggak dibenerin. Jadi karena udah nggak kuat sejam tuh nahan apa bahu dislokasikan, jadi udahlah mau sesakit-sakitnya tahan aja deh, yang penting balik gitu. Dan ternyata bener udah enakan gitu, pas dibalikin klek gitu langsung lemes, tapi ya udah tapi ya udahlah, udah kejadian ya. Kedepannya aku cuma bilang Farel harus berpikir jangan kayak oh ya nih lucu-lucuan, tapi ini nggak jadi lucu kan gitu, karena injured gitu tuh nggak main-main sama tulang otot gitu. Udah dia kalau kapok, nah, susah ya nangkep Farel. Ini aja aku tadi sampai nungguin dia, aku mau lihat keadaan dia dan bawa dia ke dokternya. Aku harus kalau perlu besok pagi di sini lagi ya supaya dia mau ke dokter. Ya pokoknya jadi seorang ibu yang paling penting Farel sembuh, karena kan aku pernah patah tulang, jadi aku tahu banget rasanya sakitnya, dan itu nggak main-main. Kalau tulang harus ke dokter, karena kita kalau dengan kita ronsen kita bisa kelihatan misalkan tulangnya geser, kita harus gimana treatmentnya kan beda, jadi nggak nebak-nebak gitu.
Bahu copot cek, pertama kali ke Haji Naim cek, gara-gara boxing sama @I am Enrique Dustin X. Dalam unggahannya, tampak Farel mengungkapkan kondisi kesehatan yang dialaminya mulai membaik. Namun begitu, rasa nyeri dan sakit masih dirasakan di bahu yang mengalami cedera otot. Hai sobatku, jangan balik gitu, dan ternyata bener udah enakan gitu, pas dibalikin klek gitu langsung lemes, tapi ya udah bisa digerakin. Kemarin tuh tangan sampai nggak bisa digerakin, dan sekarang harus nggak tahu nih, ada banyak tantangannya kan. Kalau tradisional itu kan ada nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ayam, nggak boleh telur, banyak lah. Jadi aku juga bingung nih, belum makan seharian. Canggih, cuman ya itu banyak tantangan, dan ya pro dan kontra kan. Teman-teman juga banyak yang bilang kayak jangan, nggak bagus gini-gini, tapi ada yang bilang berhasil gitu. Jadi ya kita cobalah, kita nggak ada salah kan coba. Nggak lah, sekarang ya makan yang boleh aja, kayak misalnya ikan kan, ikan salmon boleh, terus nasi boleh, terus katanya nggak boleh mandi juga. Jadi aku udah 2 hari belum mandi. Terus ini juga yang bingung, katanya tuh 5 hari nggak boleh copot ini gips. Iya, katanya ini gips, nggak, bukan perban sih, perban yang dipasang sama orang di sana. Katanya tuh nggak boleh dicopot, nggak boleh kena air selama 5 hari. selalu untukmu, doa dan dukungan kami selalu untukmu. Well, kehidupan memang menyimpan ragam cerita. Farel yang seharusnya sedang berbahagia dengan rumah barunya yang super mewah, malah harus merasakan sakit bukan kepalang akibat cedera otot di bahunya. Selanjutnya, punya suami jauh lebih muda, Musdalifah jalani diet ketat hingga jatuh sakit. Waduh, kenapa? Sesaat lagi tetap di Isalem.